Oke guys, ini jam setengah 9, tanggal berapa? Tanggal 18 November ya. Dan gue udah di Tokyo, gue lagi OTW ke stasiun mau ke Disney sih. Sorry, kemarin ke skip. Kemarin itu nggak ada, hari Minggu nggak ada trade sama sekali. Jadi gue nggak shoot. Hari Senin gue nggak bisa trade karena seharian gue transit jalan dari Osaka ke Tokyo. Dan itu hektik banget, gue bawa koper dan harus naik rail dan Shinkansen dan sebagainya. Tapi kemarin gue ada trade, ini laporannya. Kalian bisa lihat di layar juga ntar. Laporannya jadinya ini kemarin sempat kita kena SL di Euro USD. Oh yang mau report BTC-nya kemarin itu kita ada sempat buy. Ini kena stop loss ini kapan ya? Oh ini udah kemarin ya. Nah yang ini nih yang 0,06. Oh sorry satu lagi untuk saldo. Nah untuk saldo kita sekarang kita ada di angka 317. Ini reportnya bisa lihat di bawah. Ini berarti kita sekarang lagi ada realized profitnya udah $13. Jadi kita udah profit $13 ya. Dan ini gue udah buy stop gold. Boleh kita buka. Nah gold ini kurang menarik dari kemarin ya karena dia ternyata sideways di situ-situ aja ngebentuk triangle. Baru semalam atau hari pagi itu dia breakdown bareng sama Bitcoin dan sekarang lagi retest. Gue belum berani masuk. Kemarin gue udah sempat bikin buy stop di sini sih, tapi ternyata dia nggak breakout dan dia turun. Nah ini pentingnya kenapa kita perlu trade on confirmation guys, karena trade on confirmation itu sedikit boring. Risk to rewardnya jelek sebenarnya, bukan jelek sih. Risk to rewardnya itu tidak sebagus kalau kita nge-snipe, tapi lebih aman, jauh lebih aman ya. Itu kalau misalkan kita udah punya capital yang cukup gede, kita nggak bisa lagi tuh kayak snipe karena kan kena stop loss terus kena mental, lama-lama duitnya habis. Kecuali kita memang mau flipping ya. Kalau mau flipping ya silakan aja dan iseng-iseng gitu. Dan itu nggak bisa dilakukan seterus-terusnya. Nah dan begitu dia nggak keambil. Sorry tadi kepotong karena gue habis hektik di metro ya. Jadi gini, lanjut tadi. Nah contohnya gue ambil contoh kayak gold kita ya. Kayak gold kita ini kita penting nih untuk kita trade on confirmation. Di sini kan kita nunggu breakout dia nih. Oke, di area sini kita nunggu breakout dia dan stop loss biasanya di sini nih. Sebenarnya kalau lihat kita zoom out, ini tuh ada support di sini. Kenapa gue nggak snap di sini? Karena kalau gue snap di sini ke sini terus turun buat apa? Kecuali kita mau scalp di sideways yang ini. Nah kalau memang kita mau swing ke atas ya kita trade-nya di sini on confirmation. Begitu ini nggak kena, berarti dia nggak breakout dong. Arahnya berarti nggak naik, arahnya turun. Dan ini menurut gue trade strategi yang cukup bagus untuk pemula ya. Tapi kalau misalkan kalian ada trade strategi lain, bukan berarti salah. Semua orang punya trade strategi yang berbeda-beda dan style yang berbeda-beda. Tapi menurut gue ini yang gue pakai dari semenjak gue dulu pertama kali belajar trading ya dan technical analysis. Jadi ini menurut gue metode paling aman untuk awal-awal kalau misalkan baru memulai. Apakah gue selalu pakai trading strategi ini? Tidak juga. Ini kan karena di video aja. Nah next mungkin di video selanjutnya gue akan bikin video dengan trading strategi yang lebih berbeda, yang lebih agresif mungkin atau yang lain sebagainya. Nah karena sekarang bentar lagi gue mau naik kereta, jadi gue udahan dulu. Nanti kita update lagi selanjutnya. Nggak enak soalnya kalau di sini nggak boleh berisik dalam kereta. See you guys di next update. Halo, jadi gue lagi di Disney Sea. Abis gue tadi naik satu ride, gue cek ternyata kita ada kebuka satu posisi. Ini ada posisi BTC kebuka, kejemput sell stop kita. Tadi dan ini masih ada buy stop ya. Tadi gue bikin sell stop di berapa? 90.998. Nah, kenapa gue bikin sell stop? Karena tadi gue sell stop di sini. Ini kita lihat di 15 menit gue sell stop di sini ya. Ini karena ini BTC kan kemarin habis breakdown nih. Kita cuan di sini ya kan. Kita cuan di area sini lah. Jadi kita TP, dia turun dan dia turun dikit, dia naik di sini kan. Nah, di sini dia ngebentuk ada support nih ya, dia ngetop di sini. Ada resist di sini. Dia berapa kali ngetes ini dan kalau kita gambar sebenarnya, ntar gue gambarin. Kita gambar sebenarnya dia juga ada sedikit. Tadinya mau ngebentuk ini ya, bear flag ya. Sebenarnya ini agak kurang rapi. Cuman gue satu tangan susah. Tadi udah gue hapus. Tapi kalian paham lah ya. Tadi hampir ngebentuk bear flag di sini, tapi nggak jadi. Ini kurang lebih gini ya. Maksudnya ngerti lah ya. Nah, jadi mau bikin bear flag, cuman dia nggak jadi. Dia ada support di sini. Terus gue salah stop sini. Gue pikir kalau udah ngebreak dari ini, ya udah dia turunkan. Dan bener, dia udah sekali tadi nge-false break, nggak kuat, naik sekali lagi, retest sekali lagi ke resistnya, dan dia akhirnya break di sini nih. Nih dia break, udah nge-weak nih, dia kan kena nih. Sell stop gue tadi kita sempat floating loss, cuman gue nggak lihat. Dia naik, dia turun lagi, nggak kuat. Memang BTC ini udah agak-agak busuk guys ya. Kita nanti akan lihat dia kurang lebih pantau ke 88.000 dan TP gue memang gue set di area nih, angka cantik guys, lihat guys, 88.880 ya. Nah cuman nanti kita sambil pantau berkala. Kalau memang ada perlu dilakukan TPM, kita akan lakukan TPM, take profit market langsung manual. Oke, itu dulu reportnya. Dan ini saldo kita masih 317 dengan floating profit $21. Dan di gold gue juga ada buy stop, tapi belum kejemput. Dan ini gue nggak tahu nih, kayaknya gold nggak naik-naik nih.
Ya tapi nanti kalau naik gue akan update. Oke, atau gue akan sell stop di bawah juga. Nanti gue akan update lagi. Oke, untuk sekarang gue lagi di restoran di sisi gue mau makan dulu. Kita lihat nanti ke depannya bakal kemana arah Porto kita. See you in the next update. Halo guys, oke, ini kita lagi di Disney dan gue mau update posisi Bitcoin kita. Udah mau kena TP. Ini dia sedikit review. Nah, gue pindahin SL-nya. Kalian bisa lihat SL-nya sekarang di sini. Tadinya kan di atas nih. Gue pindahin ke sini karena udah mau kena TP. Jadi ini sekarang bahkan resurtnya lebih bagus lagi di 34 banding 103. Berarti 1 banding 2 sekian lah ya, hampir 1 banding 3. Nah ini kalau misalkan dia tahu balik arah tuh naik ya kan. Ini kan kita nggak tahu nih BTC belakangan ini lagi kayak micin ya. Ya jadi kita kena lossnya nggak parah-parah banget lah. Dan kalau memang harusnya dia kena TP, kalau memang dia bakal menuju TP kita, harusnya dia nggak ngelewatin dari support yang ini. Support area ini ya. Sekarang udah jadi resist maksudnya ya. SBR ini. Nah dia dikit lagi kena nih ke 88, 880. Oke, itu dulu update-nya. Nanti gue update lagi ke depannya kalau something happen with our trade. Entah gue TPM, atau gue SL, atau gue mungkin salah stop lagi, atau ada gold stop, atau ada buy stop yang mungkin ke hit. Nanti akan update lagi. Oke, see you. Halo guys, gue masih di Disney Sea. Dan sekarang gue mau update untuk BTC. Nah, untuk BTC kita lihat ini agak alot ya. Dia sempat ada rejection nih. Di M15-nya nih udah rejection kenceng di sini dan dia udah naik tapi sekarang turun lagi. Nah, untuk BTC sekarang kita ini udah nyampe di level 2618 ya, dan ini agak alot ini 2618. Jadi gue udah agak khawatir dia tiba-tiba naik. Jadi supaya kita nggak rugi ya, dari yang untung jadi rugi, kita pindahkan SL-nya ke entry. Harusnya ini udah cukup safe buat pindahin SL ke entry. Kenapa? Karena kalau dia udah turun sedalam ini dan dia tiba-tiba balik arah, berarti ada yang tiba-tiba naik ya. Berarti ada pembalikan arah dan itu kita harus amanin dulu. Oke, di sini ya. Jadi kita pasang SL plus di 90932. Entry kita kan entry kita berapa nih? Di sini ada. Nah, di 90958. Nah, tapi ini sekarang dia lagi bergerak turun. Kita biarin aja dia nyampe ke TP. Dan kita coba cek gold kita ya. Kita ada buy stop di gold. Untuk gold. Nah, untuk gold ini dia malah ke SL kita nih. Waduh. Ini SL dari buy stop ya, tapi bukan kita ada posisi ya. Kita belum ada posisi. Jadi kita biarin aja dulu. Nanti wait and see. Kita lihat di M30-nya dia mau breakdown nih. Kalau breakdown mungkin ntar gue bantu analisa lagi. Kita mungkin akan ubah buy stop kita jadi sell stop. Oke? Nah, itu dulu untuk update kali ini. Ini juga agak berisik biar nanti kita ketemu di update selanjutnya. Bye-bye. Nah, sedikit intermezzo guys. Ini chart BTC sekarang bentuknya kayak gini guys. Naik, turun, dalam, ya kan, naik dikit lagi, turun dalam, muter. Terus naik lagi, turun lagi. Kayak gini nih tuh. Aduh, pusing BTC. Oh, BTC. Aduh. Oke guys, jadi barusan gua TPM Bitcoinnya. Bitcoinnya di 89.571. Kenapa? Karena di time frame kecilnya tadi gue lihat sini ada rejection kuat banget di area level yang sebelumnya tadi gue bilang ada rejection kuat, dan di sini ada rejection kuat juga nih. Nah, terus gue langsung switch iseng scalping. Nah ini adalah salah satu contoh dari strategi lain yang gue pakai. Kan biasanya gue pakai trade on confirmation, kalau ini gue spec. Nah jadi gue nge-snipe, langsung gue long dengan asumsi dia akan breakout si descending triangle ini nih, si triangle ini. Ya jadi asumsinya breakout, ini ada support nih. Gue langsung taruh SL di bawahnya tipis banget dan gue cuman TP kecil aja di sini. Jadi ini cuman $6. 6,79 banding 12 sih, 1 banding 2 RR-nya. Tapi ini gue kecil karena ya iseng-iseng aja, cuma buat nambahin dan bulet-buletin saldo doang. Sekarang saldo kita realize-nya sama TP BTC tadi itu udah di 387. Kalau memang ini kena hit TP lagi, kita jadi saldonya di 399. Udah hampir 100 ya profitnya. Sekarang profitnya udah floating 83. Nah ini udah ganti candle M15. Ini pakai M15 kecil. Kalau kita di preview di AH1 dia juga udah 2 kali ya. Ini 1 kali wick nih, kenceng. Di sini teng ya. Dan di sini di level yang kurang lebih sama ada wick lagi, ada 3 kali rejection di sini. Gue sih masih berharap dan view gue masih ke 88.888 lah ya, kurang lebih angka cantik ya. Tapi bisa jadi ini bottomnya juga karena nggak ada yang tahu. Karena menurut gue gini, basically mereka ngantrinya kan biasa di 88.000. Misalnya contoh kalau area supportnya di 88.000 price-nya, biasa orang tuh banyak antri di atasnya. Kenapa? Karena takutnya nggak dapat di bawah. Jadi ada orang yang suka nego dalam tanda kutip, mereka rata-rata ngebit di atasnya. Nah itulah kenapa kadang-kadang kita kalau gambar support atau resisten kadang nggak kenal levelnya persis, karena mungkin sebelum nyampe aja udah banyak orang yang udah naruh order book di situ. Karena gue view-nya bisa ke 88.000 or 88.888,
gua TP-nya di sebelum itu. Kenapa? Karena belum tentu nyentuh ke area sana, bisa jadi udah di atasnya udah rebound. Nah, gue mencegah hal-hal seperti itu terjadi. Nah, itu dia update-nya. Nanti kalau misalkan kena TP atau SL, gua akan update lagi. Halo guys, ini jam berapa nih? Jam 18.07. Gue mau update untuk posisi Bitcoin kita. Bener guys, scalpingannya kena TP. Ah, ini guys, ini scalpingannya kena TP. Udah hilang ya posisinya ya. Kita buka di story. Nah, ini yang paling bawah nih. Oke. $13 ya. Jadi sesuai tadi kita punya trade plan, tadi kan kita short mulai di area kita buy di area sini, SL di sini. Asumsi gue TP di sini nih di 91.085 ya. Dan udah hit. Sekarang dia berada di 90.900. Sempat ke 91.300-an dan kejedot MA50-nya pas di M15 dan sekarang lagi OTW turun lagi nih. Dia belum berhasil breakout support resistance yang di sini nih yang tadinya jadi support. Ini contoh strategi lain yang gue pakai selain trade on confirmation yang lebih moderate, ini lebih agresif. Tadi kita asumsi dia breakout, padahal kan belum breakout, jadi belum ada confirmation. Cuman kita berasumsi, itu namanya spekulasi ya. Bukan berasumsi, lebih tepatnya katanya spekulasi. Karena ada di support, udah 2 kali bounce, mungkin yang ketiganya dia breakout. Nah, kita ambil posisi long dan taruh SL-nya jangan jauh-jauh ya. Dan posisinya jangan gede-gede. Kecuali kita mau trade on confirmation, mungkin posisi bisa lebih gede. Karena lebih gede ya margin of safety-nya gitu. Kalau kayak begitu kan agak risky. Jadi jangan terlalu banyak posisi. Nah, untuk sekarang BTC kita wait and see dulu. Nanti akan gue update lagi kalau misalkan mungkin gue ada action lain seperti contoh long posisi lain dan sebagainya. Gue lagi ngantri untuk ride dulu nih di Disney Sea dan see you guys di next update ya. Oke, gue lupa update tadi, sorry. Saldo kita sekarang ada di $400 ya, udah realized profit $100. Di sini kita bisa lihat ada rekapannya, depositnya $303. Sekarang profitnya udah $96. Jadi lumayan, udah cuan 30% ya dari total deposit kita. Nah, akankah bertahan sampai kita nanti pulang? Ataukah kita akan boncos, ataukah akan bertambah profitnya? Nanti kita akan lihat di hari ke-12. Untuk sekarang, itu dulu update-nya. See you di next update. The next station is Shinkiba. Halo, gue sambil makan ya kontennya ya. Kita sambil update ya. Ntar, gue setting dulu kameranya. BTC Code udah floating. Memang bisa lihat ntar di sini. Kita udah ke open dan goldnya juga udah kejemput. Sekarang posisinya gold kita ini lagi floating profit $13 dan BTC lagi floating loss di angka $5. Sekarang udah profit lagi nih. Udah $15 ya. Udah biru dua-duanya. BTC udah mulai pumping sesuai dengan prediksi kita. Jadi dia udah habis retest, dia langsung naik. Tadi kan udah kita buy stop di breakout ya. Tapi ternyata dia nge-wick dulu, nge-retest bawah. Habis itu break out ke atas. Nah, habis itu di gold juga udah sama seperti kita lihat, dia udah ini H1-nya dia udah rebound di support. Habis itu naik retest dan sekarang udah kenceng ya, udah ngebreak support yang agak gede di time resist yang tadinya jadi support di descending triangle-nya. Sekarang dia lagi agak berat naik. Kenapa? Karena di situ ada cluster EMA 60, 200 sama 300 di area situ. Tapi kalau misalkan dia udah bisa break area cluster EMA ini dan bisa nyentuh 4100 bahkan ya, itu lebih bagus lagi karena artinya dia strong buying powernya gitu. Dan ada kemungkinan turun lagi? Nggak ada kemungkinan turun lagi karena ini resistennya banyak di sini. Cuman ya we never know. Ya soalnya tadi gue di kereta agak susah buat ngomong karena budaya Jepang di kereta nggak boleh terlalu berisik. Dan ini kita lihat udah mulai profit dua-duanya. Jadi kita santai-santai dulu aja guys ya. Gue tutup dan sambil gue makan. By the way, ini tanggal 18 November jam setengah 12 Jepang. Berarti udah hari ke-6 gue liburan. Masih ada sisa seminggu lagi. Ya, gue balik tanggal 25. Nanti kita akan close topik ini tanggal 25. Untuk update saldonya, tadi bisa dilihat sekarang udah di 400 ya balance-nya. Realized profitnya berarti di $96. Lumayan udah 30%-an cuannya. Dan sekarang kita lagi floating profit $65. Jadi targetnya sih kalau bisa kali 2 ya minimal ya. $600 bahkan lebih. Nanti kita lihat aja pokoknya bisa jadi berapa dengan risk to reward yang kecil sebenarnya ya, 1/1,2, 1/1,5, jarang ada 1/2. Dan juga dengan strategi trading yang nggak terlalu agresif, kita mostly banyakkan buy on breakout or sell on breakdown ya, long on breakout atau short on breakdown. Nah, ini pembuktian bahwa sebenarnya kalau strategi trading yang tidak terlalu agresif pun bisa menguntungkan. Jadi asal kita nggak greed aja dan kita nggak fear, nggak terlalu greedy dan nggak terlalu fearful, dan kita disiplin sama trading plan kita. Karena kuncinya adalah disiplin.
Oke, itu dulu update kali ini. Nanti kita akan update lagi di next update. Dan gue akan lanjut makan dulu. Terus gue bersih-bersih. Terus gue mau tidur. See you guys semuanya di next update. Mau position update. Kita mulai dari BTC dulu ya. Barusan banget gue TP BTC setengah. Gue baru TP setengah. Kenapa? Karena BTC udah mulai diresis. Udah nyampe ke target TP 1 gue. Ini kita lihat dari H1-nya ya. Ini tuh ada resist dia. Ya, ini resist yang tadinya support udah di breakdown. Dan dia nge-retest nih. SL-nya juga udah gue pindahin ke entry point. Oke. Dan gue TP-nya akan di 98.848. Kenapa? Karena di 98.848 itu ada support yang belum di retest. Dari semenjak di breakdown dia belum di retest sama sekali dia H4-nya. Dan ini pumping karena sebenarnya target gue tadi di 88.000 sekian lah ya. Dia punya support kuatnya. Tapi ini dikit lagi tadi 88.000 belum kena sih 89.000 dan ada trendline di bawah yang hampir kena tipis banget belum kena tapi udah reject kuat menurut gue ya itu juga udah area support kenceng lah. Nah ini gue akan biarin dia running sampai 98.000 karena gue udah TP setengah juga anyway dan udah pindahin SL ke BEP. Jadi udah no risk ya, bisa tidur dengan nyenyak karena udah jam 1:30 pagi. Ini sekarang WTC udah aman, jadi gue nggak bakal otak-atik lagi, udah enak tidurnya. Sekarang gold masih jadi beban Porto. Kita review gold selama dia masih di atas support yang di bawah ini aman sih. Dia masih aman ya. Dan gue udah taruh SL di bawahnya week tadi. Oke, jadi itu dulu market update-nya dan terakhir gue mau update balance kita. Balance kita sekarang ada di 450 ya. Nanti teman-teman bisa lihat. Dengan kita lihat di sininya historicalnya net profitnya $146 ya. Berarti udah cuan hampir 50% ya. Udah lumayan lah. Dan ini udah bisa tidur dengan nyenyak. Euro USD kita sell stop-nya nggak kejemput sepertinya karena DXY-nya ternyata hari ini June 6. Kalau gitu udah invalid, kita sekarang close aja. Kita delete. Oke, kita bersihin. Sekarang tinggal tunggu 2 ini. Itu dulu update kali ini. Nanti kita akan ketemu di update selanjutnya. Sekarang gue mau bersih-bersih dan gue mau tidur. So, thank you guys. See you di update selanjutnya. Bye-bye.